Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan puasa yang sudah kita lakukan pas Sabtu pekan Pak ya? Mulai Sabtu sekarang Jumat. Mudah-mudahan beberapa hari yang kita lakukan dari puasa kita betul-betul termasuk puasa yang bisa menggugurkan setiap jengkal dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Allahumma amin. Di dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanati amsali jibali muhamati baydah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat. Jadi para sahabat ketika itu ya duduk bersama-sama Rasulullah. Kemudian beliau menyampaikan, sungguh saya betul-betul tahu ada di antara umatku orang-orang yang kelak ya'tuna yawmal qiyamati bihasanati amsali jibali tuhama, yang mana tatkala di hari kiamat nanti, tatkala orang itu dibangkitkan dari kuburnya, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang itu datang dengan segala bentuk kebaikan, datang dengan segala bentuk amal ibadah yang dahulu dia lakukan di dunia, mirip dengan orang yang membawa gunung. Jadi ini adalah sebuah bahasa kiasan. Nanti itu ada orang yang tatkala dibangkitkan dari kuburnya, dia betul-betul membawa banyak dari pahala amal ibadahnya itu, saking banyaknya dikiaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana gunung. Faja'alahu Allah Subhanahu wa ta'ala haba'an manthura. Kemudian tatkala kebaikan-kebaikan itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata kebaikan yang besarnya hampir seperti gunung itu tidak ada apa-apanya. Faja'alaha haba'an manthura. Tidak ada apa-apanya di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam artian orang itu merasa seakan membawa banyak amal ibadah, pahala dari amal ibadah yang dia lakukan, ternyata tatkala dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dihisab, untuk diadili, amalan yang sebesar itu betul-betul hilang, kayak debu yang tertiup oleh angin. Maka ada salah seorang sahabat namanya Thauban, yang ketika itu duduk di dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana, beritahu kami siapa mereka itu, supaya jangan sampai kami termasuk dari golongan orang-orang
yang amalnya merasa besar tapi tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasannya mereka adalah kaum muslimin juga, min jildatikum, dari bangsa kalian. Jadi yang tertolak amalnya, yang amalnya itu banyak di dunia, itu mereka notabene-nya juga dari kaum muslimin. Ya'khuduna minal layali kama ta'khudun. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu suka menunaikan qiyamul lail ataupun salat tahajud kama ta'khudun, sebagaimana kalian juga menunaikan salat tahajud. Walakinnahum aqwamun, akan tetapi mereka ini adalah orang-orang idza khalau bi maharimillahi intahakuha. Meskipun mereka ini orang-orang yang tahajud kalau malam sebagaimana kalian tahajud, akan tetapi mereka ini adalah orang-orang yang tatkala mendapatkan kesempatan untuk berbuat jahat, intahakuha, dia kerjakan kejahatan. Mendapatkan kesempatan untuk berbuat maksiat, dia berbuat maksiat. Mendapatkan kesempatan untuk mencuri, untuk korupsi, dia mencuri, dia korupsi. Dari riwayat ini para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan kepada kita semuanya, boleh di antara kita ini merasa bersyukur atas banyaknya amal ibadah yang telah kita lakukan di masa hidup kita. Mungkin kita yang sudah mulai beribadah sejak umur 10 tahun sampai sekarang umurnya 70 tahun, berarti 60 tahun menjadi muslim, 60 tahun menunaikan amal ibadah puasa, 60 tahun bersedekah, 60 tahun sholat. Hal yang seperti itu kalau kita bisa mensifatinya dengan kita mensyukurinya dan tambah termotivasi untuk memperbanyak amal ibadah, hal tersebut adalah positif. Akan tetapi kalau seandainya setelah kita ini mengenang, setelah kita ini mengingat-ingat tentang umroh kita, tentang sedekah kita, tentang puasa kita, tentang tahajud kita, tentang duha dan witir kita, ternyata justru menjadikan kita itu tidak termotivasi untuk menjalankan amal ibadah yang sekarang, karena merasa mempunyai tumpukan amal ibadah di masa lalunya. Ini yang tidak positif. Inilah yang negatif, yang menjadikan terkadang orang itu berpuasa pun asal-asalan, sedekah pun asal-asalan, umrah pun asal-asalan, infak pun asal-asalan. Yang penting sedekah, yang penting infak, yang penting umrah, yang penting puasa, yang penting sholat, yang penting infak. Kenapa? Merasa sudah banyak amal ibadah. Maka tatkala kita ini sama-sama di usia yang tidak muda lagi, tentunya kita ini di masa lalu kita banyak yang sudah melakukan kebaikan. Kata para ulama, jangan kita ini menghitung-hitung kebaikan kita menjadikan kita tidak termotivasi untuk menjalankan kebaikan ataupun amal ibadah di masa sekarang. Lebih baik amal ibadah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu lupakan. Biar itu menjadi catatan Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya untuk amal baik kita. Dengan seperti itu,
maka kita akan merasa selalu kurang untuk melakukan amal ibadah karena kita merasa tidak mempunyai amal ibadah. Mohon maaf ya kalau mungkin bahasanya jorok. Panjenengan ini kalau buang air besar itu diingat-ingat nggak dari dulu sampai sekarang? Oh indahnya saya dulu buang air besar di sana sebesar ini. Kan tidak pernah itu. Bahkan kita ini kenapa kamar mandi itu dijadikan ada pintunya? Supaya tatkala kita sedang menaruh barang itu kita tidak kelihatan oleh orang lain. Kenapa? Malu. Berbeda kalau kita buang air di sawah panggil. Malu untuk diketahui. Kita tutupin. Karena itu adalah kekurangan, karena itu adalah aib kita. Kalau kita mensifati amal ibadah, setiap jengkal dari amal ibadah kita menutupinya supaya orang lain itu tidak mengetahui. Kata para ulama, itu yang bagus juga. Dalam artian, terkadang orang itu tatkala melihat kita beribadah, melihat kita sedekah, melihat kita infak, melihat kita puasa, yang namanya manusia suka untuk kalau tidak memuji, membuli lah. Kalau tidak memuji, membuli. Jangan sampai kita ini dengan pujian manusia, justru kita ini semakin bangga. Justru disitulah awal tidak diterimanya amal ibadah kita. Dan sebaliknya kalau orang itu membuli, itu juga menjadikan kita berhenti dari mengerjakan sebuah amal baik. Itu berarti juga kita mengurungkan amal ibadah hanya karena bulian orang. Itu juga tidak baik. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-266 kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nab tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarat fa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun dhu'afa fa asaba i'sarun fihi narun fahtaraqa kadzalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum ta'qilun. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah perumpamaan yang bunyinya, apakah di antara kalian ini ada yang ingin mempunyai kebun kurma, kebun anggur yang mana di bawah perkebunan ini mengalir sungai-sungai yang deras. Di dalam perkebunan itu dia mempunyai segala macam buah-buahan. Akan tetapi tatkala di masa tuanya orang itu, di masa anak-anaknya belum besar, masih kecil-kecil, ternyata suatu ketika perkebunannya itu diterpa angin, yang mana angin itu saking panasnya menjadikan semua perkebunan menjadikan semua pepohonan yang ada di perkebunan itu semuanya terbakar. Maukah kalian seperti itu? Jadi tatkala ayat itu ditanyakan oleh Umar bin Khattab kepada para sahabat, siapakah yang tahu maksud daripada ayat tersebut, perumpamaan yang dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu? Dijawablah sama Abdullah ibn Abbas
orang yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya paham tentang takwilnya Al-Quran. Abdullah ibn Abbas mengomentari ataupun mentakwilkan dari ayat 266 surah Al-Baqarah itu, beliau mengatakan yang dimaksud dari ayat tersebut adalah Allah ingin memberikan sebuah perumpamaan. Ada orang yang tatkala di masa mudanya itu betul-betul memperbanyak amal ibadah, mempunyai dan merasa bahwasanya amal ibadahnya itu banyak, maka suatu ketika Allah mengujinya dengan mendatangkan setan kepadanya. Ternyata orang itu tidak kuat dengan ujian itu, orang itu memperbanyak amal, orang itu banyak melanggar kemaksiatan, banyak berbuat zalim, yang akhirnya perbuatan maksiat, perbuatan zalim yang dilakukan di masa tuanya itu betul-betul menghancurkan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan yang dilakukan di masa mudanya, yang sudah dia kumpul dan dia hitung-hitungkan. Tentunya kita semuanya ini tidak ada yang ingin kita mengakhiri hidup kita di masa tua kita ini dalam keadaan ataupun perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tatkala setiap khatib menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, yang dimaksud, yang diminta ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian semuanya haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna, dan jangan sekali-kali kalian meninggalkan dunia ini illa wa antum muslimun, kecuali kalian masih mampu mempertahankan Islam itu sebagai agama terakhir kalian. Pesan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, kalau kalian itu sudah menjadi muslim sejak kecil, sejak muda, maka jangan sampai kalian mengakhiri hidup kalian di masa tua kalian itu dalam keadaan su'ul khatimah. Jangan sampai. Tapi usahakanlah kita ini bisa untuk mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik. Orang itu Pak banyak yang kaya di antara kita, di antara saudara-saudara kita di Indonesia banyak yang mempunyai mobil mewah, rumah mewah banyak, akan tetapi bukan jaminan mereka bisa mengakhiri hidupnya dalam keadaan husnul khatimah. Kita jamaah masjid yang sudah sergap untuk berjamaah, yang sudah sergap untuk sedekah, yang sudah sergap untuk sama-sama saling menguatkan, tidak ada jaminan bagi setiap dari kita mampu mengakhiri hidup kita dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah, kecuali kalau kita sendiri inilah yang mengupayakannya. Makanya firman Allah di dalam ayat yang saya sebutkan, wala tamutunna, dan jangan sampai kalian meninggal illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan Islam. Dalam bahasa lain, masih mampu mempertahankan Islam ini sebagai agama terakhir kita. Kenapa ini saya sampaikan pada momen kita buka bersama seperti ini? Karena kalau kita mau memperhatikan, sesungguhnya banyak sekali di antara saudara-saudara kita di luar sana, satu sisi mereka notabene masih menjadi muslim, sholat masih sholat, infak kayaknya masih infak, umrah juga dia lakoni, akan tetapi justru dengan berkurangnya umurnya,
Sering sekali kita dapatkan di antara saudara-saudara kita itu benci dengan agamanya sendiri, membuli agamanya sendiri, ragu, curiga dengan agamanya sendiri. Ini fenomena terus berkembang, terus membanyak, terus meminta korban. Sehingga tidak ada jaminan seorang ustaz, seorang kiai untuk bisa mengakhiri hidupnya dalam keadaan husnul khotimah. Apalagi seorang menteri agama. Bukan jaminan. Maka dari itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita ini meminta kepada Allah untuk bisa diberikan hidayah dan kita istiqomah di atas hidayah itu, di atas jalan itu. Kita ini kan setiap hari tatkala membaca Al-Fatihah setiap sholat, kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami pada jalan yang lurus. Bukankah kita ini sudah dalam keadaan Islam? Bukankah kita ini sudah pada jalan yang lurus? Betul. Terus kenapa kita masih berdoa meminta petunjuk pada jalan yang lurus? Maksudnya adalah kita ini tatkala sudah berada di jalan yang lurus, di atas Islam, di atas iman, minta supaya kita ini diberikan istiqamah. Istiqamah itu apa, Pak? Istiqomah itu bukan tetap ataupun bagus. Karena ada orang itu saya istiqomah aja Ustaz kalau zuhur salat di rumah, itu bukan istiqomah. Itu digandoli bu istiqomah. Istiqomah itu adalah setia dengan kebaikan. Itu secara bahasa. Jadi kalau kita ini dalam keadaan melakukan sebuah keburukan ataupun kejahatan, terus kita selalu istiqomah, katanya orang istiqomah itu dicintai oleh Allah. Loh, istiqomah itu setia dengan kebaikan, bukan setia dengan keburukan. Maka setiap amalan yang sudah kita lakukan di dalam hidup kita, mintalah kepada Allah supaya kita ini bisa istiqomah menjalankannya. Meskipun kapan jenengan itu mungkin takbir itu sering ngintip, siapa yang sebelum pulang itu suka masukkan duit ke celengan, meskipun tidak banyak, 5.000 setiap ke masjid. Kalau 5 kali ke masjid kan 50.000. Meskipun 5.000, tapi kalau itu dilakukan setiap hari, setiap ke masjid, itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 50.000 hanya setiap sholat Jumat. Ada orang yang istiqomahnya itu jujuri sandalnya jamaah. Ini yang kita belum punya, Pak Takmir. Sandal gak karu-karuan. Saya jadi kasihan sandalnya para jamaah ini yang bagus-bagus terinjak oleh jepit-jepit itu. Di beberapa masjid lain memang sudah terbentuk yang namanya sandal itu terjujur dengan rapi, sehingga meskipun pulang habis sholat itu tidak terinjak oleh sandal yang kotor ataupun najis. Ada orang yang istiqomahnya itu jujur sendal. Dahulu ada perempuan, Pak, berkulit hitam, yang tatkala perempuan itu tidak ada, Rasulullah mencarinya. Bayangkan, sampai Rasulullah mencarinya. Jadi perempuan kulit hitam itu orang tidak punya, tapi istiqomahnya adalah suka ngambilin dedaunan yang utuh, yang dianggap itu sampah yang terlihat,
yang berada di sekeliling Masjid Nabawi. Nyapu pakai pelepah kurma, ngambil dedaunan-dedaunan itu. Sering dilihat oleh Rasulullah, dibiarkan oleh Rasulullah. Tatkala orang itu tidak ada, Rasulullah bertanya, mana ibu-ibu yang sering nyapu, ngambilin sampah ataupun dedaunan di masjid ini? Beliau sudah meninggal ya Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya kalian kok nggak kasih tahu aku kalau orang tersebut meninggal. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta supaya ditunjukkan mana kuburannya. Rasulullah menyambangi kuburannya, kemudian mendoakan untuk kebaikan perempuan itu. Bayangkan, hanya karena memunguti dedaunan yang jatuh, sampah-sampah kecil, mendapat doa langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istiqomah itu Pak tidak harus berupa materi, memasukkan duit dalam celengan. Memang itu termasuk. Ngepel masjid itu juga bisa jadi jalan yang baik untuk kita istiqomah untuk mendapatkan surga yang Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti pas jam 5.30 kita berhenti karena maghribnya jam berapa? 35 berarti lewat 29 kita berhenti untuk berdoa. Jadi kan masih lama. Kalau kita tidak bisa melakukan istiqomah terhadap amalan-amalan zahiriyah, amalan-amalan yang terlihat oleh kasat mata, maka mari kita istiqomah untuk menjalankan amalan yang sifatnya adalah a'malul qalbi, yang dilakukan oleh hati. Karena sesungguhnya amal yang dilakukan oleh hati juga jauh lebih dahsyat daripada amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota badan yang terlihat oleh manusia. Jadi tatkala Ramadan seperti ini ataupun di luar Ramadan, sebetulnya banyak sekali amalan-amalan yang kita bisa melakukannya hanya 60 detik di dalam 1 menit, akan tetapi pahalanya luar biasa. Dan itu kalau kita istiqomah 1 hari 1 menit saja Pak, 1 hari 1 menit itu sudah luar biasa. Contohnya apa? Contohnya kalau kita ini mampu untuk bersolawat di dalam 1 menit. Solawat dengan kalimat yang paling sempurna, yang paling pendek. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan kecumi-kecumi saja, enggak usah nyalakan toa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nanti tukang potong denger, tukang sayur denger, enggak kuat hati panjangnya. Jangan bawa tasbih yang kecil sambil nunggu toko, sambil mengunjungi kaplingan. Di parkir sepedanya 1 menit bersolawat itu dapat 100 Pak. Di dalam 60 detik 1 menit itu jenengan sakit bersolawat 100 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Masalahnya terkadang Pak, di Indonesia ini ada 2 kelompok manusia. Yang satu suka bersolawat, solawatnya dikenceng-kencengkan, tidak suka menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Kelompok yang satu suka menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, tapi kurang suka untuk bersolawat.
leres Pak nggih. Nah, kita jangan masuk pada kelompok yang satu dan yang kedua. Kita ini harus termasuk orang yang apa? Yang suka bersolawat dan suka menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas puasa ini dengan al-a'mal al-qalbiyah. A'malul qalb, apa namanya, pekerjaan hati, termasuk zikir. Mau istighfar, mau sholawat, mau tahmid, mau subhanallah bihamdi subhanallahil azim. 1 menit saja Pak, dalam 1 hari. Jenengan ngantri kamar mandi loh, 1 menit. Itu berpotensi jenengan mendapatkan banyak kebaikan. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah balas dengan 10 sholawat kepadanya. Kita bersolawat kepada Rasulullah itu kan artinya, ya Allah, berikanlah ampunan, berikanlah rahmat kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Allah membalasnya dengan 10 kali lipat apa? Allah memberikan kita rahmat, ampunan, hidayah 10 kali lipat dari yang kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita ini berselawat 100 kali di dalam 1 menit? Monggo dijumlahkan sendiri. Dalam artian, inilah amalan-amalan yang ringan yang bisa kita istiqomai tatkala kita mendapatkan setiap kali ada 1 menit nganggur, ada 2 menit nganggur, ada 3 menit nganggur, dengan menjalankan amal ibadah yang sifatnya ringan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dapat kita laksanakan bersama-sama dengan istiqomah. Waktu tinggal 4-5 menit ini kita gunakan untuk berdoa sendiri-sendiri, karena hajat kita berbeda-beda. Ada yang pengen punya mantu, pengen punya anak, pengen punya kaplingan, pengen punya madrasah, pengen punya masjid yang lebih baik. Monggo, ini adalah waktu kita sebelum berbuka. Kita tutup. Subhanallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.